I'm sorry? I'll get them to drop the conspiracy and conduct unbecoming. 12 years. I want to know what we're going to do about this. I think Santiago. Film dibuka dengan adegan Dawson dan Downey yang melakukan penyerangan dan pembekapan terhadap Santiago yang sedang tertidur di baraknya. Kejadian itu terjadi pada malam 6 September di pangkalan Korps Marinir Amerika di Pulau Guantanamo, Kuba. Naasnya, Santiago meninggal 1 jam kemudian di rumah sakit dengan diagnosa asidosis laktat akut atau keracunan. Kopral Dawson dan prajurit Downey, keduanya yang merupakan prajurit yang membekap Santiago, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Mereka dituntut melakukan tindakan pembunuhan, konspirasi, dan berperilaku tidak pantas. Jauh dari Kuba, di Korps Hakim Advokat Jenderal Washington DC, seorang advokat militer bernama Mayor Joanne atau Joe yang menerima laporan kasus Santiago, mengajukan diri sebagai pengacara untuk membela Dawson dan Downey karena melihat dan mencium ada kejanggalan dalam kasus ini, yaitu Code Red. Oke guys, Code Red ini semacam perintah yang tidak resmi dari atasan untuk menyikapi bawahannya yang bermasalah. Contohnya, jika ada prajurit yang malas, tidak disiplin, dan sering membuat masalah, maka perintah Code Red ini akan turun. Prajurit yang terkena Code Red biasanya dipukul, ditendang, disekap, dan mendapatkan hukuman fisik lainnya. Nah, Code Red ini sudah dilarang oleh pemerintah agar tidak diterapkan di lingkungan militer. Namun Joe ini curiga Code Red ini diterapkan di Korps Marinir Pulau Guantanamo, Kuba. Karena Santiago menyebut dalam suratnya sebelum meninggal, ia mengetahui kalau Dawson menembakkan peluru secara ilegal melewati batas wilayah, yang tentunya membuat Dawson terancam di korpsnya. Tak hanya itu, Santiago beberapa kali menulis surat pengajuan pemindahan tugas dari Kuba. Santiago menulis dirinya sering terjatuh saat berlari dan beberapa kali mengalami kelelahan dan pingsan, yang pada intinya dia ingin menyusahkan korpsnya dan membuat masalah. Tapi Santiago ini belum juga mendapatkan respon dari kaptennya mengenai keluhannya yang ia rasakan. Untuk itulah Joe ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayangnya atasan Joe tidak menyetujui permintaan Joe. Karena Joe ini pernah membuat masalah saat sidang pada kasus yang pernah ia tangani sebelumnya. Atasannya akan menunjuk pengacara dari divisi lain. Thank you, sir. I'll have division assign him counsel. Commander Galloway, why don't you get yourself a cup of coffee? Thank you, sir. I'm fine. Sementara itu di Korps Angkatan Laut Washington DC, Letnan Daniel Kavi atau kita sebut saja Denny, perwira pemalas yang hobi bermain kasti. Ialah yang ditunjuk mendampingi kedua tersangka sebagai pengacaranya. Selain itu, Letnan Sam juga ditunjuk sebagai asisten Denny. Ia merupakan orang yang cerdik dalam mencari bukti. Denny dan Sam kemudian menemui Joe untuk briefing. Denny yang tidak niat menjadi pengacara ini bersikap cuek dan menganggap ringan kasus ini. Sampai akhirnya Joe pun menunjukkan rasa tidak sukanya dan bersikap tegas kepada Denny. Commander, Lieutenant Caffey is generally considered the best litigator in our office. No, they'll need a lawyer. No offense taken, in case you're wondering. Beberapa hari sebelum kematian Santiago di Korps Marinir Pulau Guantanamo, Kolonel Jessup dan dua bawahannya Markinson dan Kendrick membaca surat yang berisi permintaan pindah tugas dari Santiago beserta keluhannya dan informasinya tentang Dawson yang menembak keluar batas. Jessup nampak kesal dengan isi surat itu karena menurutnya Santiago telah merusak rantai komando karena tak mampu mengikuti latihan di Kuba. Markinson meminta Jessup untuk mendiskusikan hal ini secara pribadi dengan Santiago. Namun Kendrick memiliki rencana lain yang membuat Jessup memutuskan Santiago tetap berada di Kuba, tidak dipindahkan. Santiago harus mampu melewati tiap latihan dan Kendrick lah yang menjadi penanggung jawabnya. Sementara Markinson yang kekeh ingin memindahkan Santiago dan memperhatikan keselamatannya mendapat teguran dan ancaman keras dari Jessup. Sementara itu di tempat lain, Joe menemui Denny yang tak juga bergerak menemui Dawson dan Downey yang telah tiba di Washington. Saking kesalnya Joe, ia mengancam akan melaporkan kelalaian Denny pada atasannya agar mengganti pengacara lain. Denny ternyata tetap tak peduli. Denny menganggap Dawson dan Downey memang berniat membunuh Santiago dengan meracuninya seperti yang ia tahu. Hal itu bertolak belakang dengan Joe yang menganggap Dawson dan Downey tidak berniat membunuh. Sebelum Joe pergi meninggalkan Denny, Joe menyampaikan tentang Code Red yang membuat Denny penasaran. Keesokannya, Denny dan Sam menemui Dawson dan Downey menanyakan tentang Code Red. Dawson pun menjelaskan secara gamblang pada Denny. Dan diakui oleh Dawson, serangan yang ia dan Downey lakukan pada Santiago merupakan Code Red.
Namun Downey membantah jika kain yang ia sumbatkan di mulut Santiago beracun. Mereka hanya berniat mencukur kepala Santiago, namun malam itu tiba-tiba keluar darah dari mulut Santiago. Mereka berusaha menolong Santiago, namun tak ada saksi yang melihat mereka. Hingga dengan mudah mereka dituduh sengaja ingin membunuh Santiago. Tak lupa, Dawson juga menjelaskan tentang penembakan keluar batas yang ia lakukan. Saat itu ia menduga pendampingnya yang orang Kuba akan menembaknya, hingga ia pun melakukan tembakan keluar batas. Namun di surat itu, Santiago menyebut pendamping Dawson tidak melakukan tembakan apapun. Danny jadi bertanya-tanya mengapa Santiago mendapat Code Red. Dawson kembali memperjelas kalau Santiago merusak rantai komando dengan keluar unit. Meski begitu, tak ada niatnya untuk membunuh Santiago dengan memberikan Code Red. That's our code, sir. Unit, core, God, country. Sir. It's your code. Keesokannya, Danny ditemui oleh Jack Ross, seorang jaksa penuntut umum kasus Dawson dan Downey. Jack Ross memberikan penawaran pada Danny untuk sepakat dalam masa hukuman agar sidang lebih mudah, yaitu penjara selama 12 tahun. Selain itu, Jack Ross juga menjelaskan pada Danny kalau ia mendengar Kendrick selaku komandan peleton secara khusus memberikan perintah pada seluruh prajurit agar jangan menyentuh Santiago pada malam itu. Ia kemudian ditemui Joe yang menjelaskan ia memiliki kuasa untuk ikut dalam menangani kasus ini karena diminta oleh Bibi Downey sendiri. Joe bahkan akan ikut ke Kuba. Secara langsung, perkataan Jack Ross mengenai perintah khusus yang diberikan Kendrick membuat Danny jadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meski ragu, ia sepertinya tidak tega kliennya dipenjara selama 12 tahun. Apalagi jika memang yang dikatakan oleh Dawson dan Downey benar, mereka tidak berniat membunuh Santiago. Keesokannya, tibalah Danny, Sam, dan Joe di Kuba. Mereka disambut oleh Jessup, Markinson, dan Kendrick. Mereka lalu lanjut pergi ke barak Santiago. Di perjalanan, Danny menyempatkan bertanya pada Kendrick tentang perintah khusus yang ia berikan pada seluruh prajurit untuk tidak menyentuh Santiago. Dan ya, Kendrick membenarkan hal tersebut. Danny, Sam, dan Joe memeriksa TKP yakni kamar Santiago, mulai dari kasur hingga lemarinya. Di sana mereka tidak merasa ada yang janggal. Lalu saat mereka makan siang bersama Jessup, Danny ingin mencari tahu rincian peristiwa penembakan keluar batas yang dilakukan Dawson dan pemindahan yang diminta oleh Santiago. Tapi Jessup bersikap tertutup dan enggan bercerita. Jessup hanya mengatakan kalau dirinya, Markinson, dan Kendrick setuju memindahkan Santiago, yakni tepat pukul 6 pagi keesokan harinya. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sebelumnya bahwa Jessup tak setuju Santiago dipindahkan. Sebelum pergi, Joe kembali menyinggung soal Code Red, bahwa ternyata Komando Jessup pernah mendapat surat teguran dari seorang Laksmana Armada Atlantik karena menerapkan Code Red. Hal ini membuat Jessup tersinggung dan marah kepada Joe. Tak hanya Joe, ia juga melampiaskan emosinya pada Danny yang meminta surat resmi perintah pindah tugas milik Santiago. Colonel, I just need a copy of Santiago's transfer order. You gotta ask me nicely. Setibanya mereka di Washington DC, Joe menemui Danny di rumahnya, mengabarkan bahwa Markinson tiba-tiba saja menghilang. Hal ini semakin membuat Joe curiga jika Kendrick memerintahkan Code Red. Mereka lalu pergi menemui Dawson dan Downey dan menanyakan hal tersebut. Dan yap, Dawson membenarkan. Bahkan Dawson menjelaskan setelah Kendrick memberikan perintah agar jangan menyentuh Santiago, secara diam-diam Kendrick memberikan perintah pada Dawson dan Downey untuk memberikan Code Red pada Santiago. Danny dan Joe lalu menemui Jack Ross menyampaikan apa yang ia dapatkan. Dan agar Jack Ross mau membantunya menyelamatkan Dawson dan Downey yang memang mereka tidak bersalah. Tapi Jack Ross ragu karena bagaimanapun Kendrick adalah kaki tangan Jessup, perwira tinggi yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam militer. Siapapun yang akan melibatkan mereka berdua dalam kasus pasti akan kesulitan. Dengan kata lain, mau berusaha seperti apapun, Danny akan kalah. Maka dari itu, kesepakatannya adalah Dawson dan Downey dihukum selama 6 bulan penjara, asalkan mereka mengaku sengaja melakukan pembunuhan berencana. Tapi siapa sangka Dawson tidak mau melakukan hal tersebut. Dirinya tak mau dianggap bersalah karena apa yang ia lakukan pada Santiago adalah perintah. Tapi apapun putusan pengadilan akan ia jalankan asalkan ia tidak membuat kesepakatan masa hukuman seperti ini yang membuat harga dirinya sebagai marinir begitu rendah. Melihat sikap Dawson yang begitu keras memilih dipenjara seumur hidup daripada menyetujui kesepakatan masa hukuman, membuat Danny jengkel dan menyerah menjadi pengacara mereka. Ia juga melampiaskan kekesalannya pada Sam dan Joe. After 6 months, we'll be dishonorably discharged, right, sir? Probably. You're such a coward. I can't believe they let you wear a uniform.
Joe pun menasehatinya agar Danny membela Dawson dan Downey di pengadilan. Namun hal itu malah menjadi awal mula pertengkaran mereka. Keesokan harinya saat sidang berlangsung, siapa sangka Danny datang dan membela Dawson dan Downey bahwa mereka tidak bersalah. Hal ini membangkitkan semangat Joe dan Sam untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Mereka pun mulai penyelidikan dan mempersiapkan berbagai bukti setiap hari. Masing-masing dari mereka memiliki tugas yang berbeda dan mereka terlihat solid dan kompak dalam mengusut kasus ini. Usaha mereka setiap hari mencari bukti tidak boleh sia-sia. Dalam sidang selanjutnya, Jack Ross selaku kubu pemerintah sebagai jaksa penuntut umum mulai menjatuhkan mental Danny seolah ia tidak akan menang. Tapi Danny tetap bersikap tenang dan menjelaskan semua kebenarannya. Danny juga bisa membantah dan melawan semua argumen yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mulai tentang penembakan keluar batas yang dilakukan Dawson, hingga pernyataan prajurit lain mengenai Santiago yang telah memutus rantai komando karena dianggap mengkhianati korps dan kodenya. Sidang demi sidang, Danny terus berusaha memberikan pembelaannya pada Dawson dan Downey serta merujuk fakta baru kalau bisa saja selama ini Santiago sakit. Dan malam saat Santiago menerima code red, penyakitnya kambuh hingga asidosis laktat membuat paru-parunya pendarahan dan ia pun tersedak darahnya sendiri. Namun dokter yang memeriksa Santiago tetap yakin bahwa Santiago benar diracun. Danny, Sam, dan Joe mulai merasa kesulitan dan diambang tekanan. Apalagi tindakan Joe barusan yang tidak etis membuat Sam malu. Joe dan Sam bertengkar hingga untuk sementara mereka diliburkan oleh Danny. They beat up on a weakling. That's all they did. Alright, the rest of this is just smoke-filled coffee house crap. Sorry about the doctor. His trial starts Monday. Malamnya, Joe mendatangi Danny mengajaknya makan malam. Mereka saling menceritakan pengalaman mereka menangani kasus. Di sini, Joe mengungkapkan kekagumannya pada Danny bahwa Danny adalah pengacara yang luar biasa. Pada sidang selanjutnya, Danny membuktikan kalau Santiago tidak pernah mendapatkan code red secara langsung sebelum tanggal 6 September. Itu berarti memang benar tak ada yang tahu bahwa secara khusus Kendrick memerintahkan Dawson dan Downey memberikan perintah code red pada Santiago. Danny pun semakin optimis hal ini bisa membuatnya memenangkan perkara ini. Malamnya, tiba-tiba saja Danny dihampiri oleh Markinson yang mengungkapkan ia bersedia membantu Danny and the gang. Markinson memberitahu Danny kalau Santiago tidak pernah dipindahkan dari korpsnya. Surat perintah pemindahan tugas yang diberikan pada Danny waktu itu baru dibuat setelah Danny tiba di Kuba pada waktu itu. Danny menjadi kian semangat. Danny harus membongkar kekejaman komandan kedua prajurit itu yaitu Jessup dan Kendrick. Tapi membawa komandan ke pengadilan sebagai saksi awalnya adalah tugas yang berat. Bila tidak terbukti, maka Danny sendiri yang harus mendekam di penjara. Begitulah peraturannya. Friend, and I'm telling you, I don't think your clients belong in jail, but I don't get to make that decision. You got bullied into that courtroom, Danny. You're a lousy fucking softball player, Jack! Danny pun memulai dengan menghadirkan Kendrick dan menekannya agar mengakui kalau ia telah memberikan code red. Meski tak mudah menekan Kendrick, tapi dengan kemahirannya, Danny pun mampu melakukannya. Meskipun hal itu kembali disangkal oleh Kendrick saat jaksa penuntut umum menanyainya kembali. Malamnya, Danny kembali menemui Markinson karena kesulitan menemukan bukti yang akan mereka bawa pada sidang selanjutnya. Untuk itu, Danny meminta Markinson bersiap agar hadir pada sidang selanjutnya pada pukul 10. Dan di rumahnya, Danny beserta timnya masih memperdebatkan bagaimana caranya membuktikan kalau pesawat pada pukul 6, tanggal 6 September tidak lepas landas. Untuk membuktikan bahwa pernyataan Jessup bahwa ia akan menerbangkan Santiago pukul 6 tidaklah benar. Tanpa terduga, Markinson yang menjadi satu-satunya senjata mereka dalam persidangan tiba-tiba bunuh diri dengan meninggalkan sebuah surat untuk orang tua Santiago. Hal ini membuat Danny menjadi gila. Ia tidak tahu dengan cara apa lagi membongkar kebohongan dan kekejaman Jessup dan anak buahnya selama ini. Danny mengamuk mendengar ide dari Joe bahwa satu-satunya cara adalah membuat Jessup mengungkapkan sendiri di pengadilan semua keburukan dan kebohongannya tentang code red dan pemindahan Santiago. Danny merasa hal itu tidaklah mungkin, tapi Joe yakin Danny mampu melakukannya. Isn't it true that you ordered the code red on Santiago? Johnny! After falsely accusing A, follow the advice of the galactically stupid! Joe, I apologize. I was angry. I'm sorry about what I said. Keesokannya, sidang pun berlangsung. Mereka telah membuat taktik sedemikian rupa agar kali ini mereka bisa menang. Selain bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, Danny pun menghadirkan Jessup dan memancingnya untuk marah.
Ia mengungkapkan Santiago tidak dipindahkan dengan tidak adanya persiapan dari Santiago untuk meninggalkan pangkalan. Bajunya masih berderet rapi di lemari dan tidak menelpon siapapun. Jessup mulai terpancing emosi saat Danny menyinggung soal Code Red dan jadwal penerbangan pada 6 September pukul 6 pagi. Di puncak kemarahannya, dia mengakui sendiri kalau dialah yang memerintahkan Code Red itu. Mendengar perkataannya, semua orang di pengadilan itu terhenyap dan berdiri. Sementara juri keluar ruangan untuk mendiskusikan keputusan untuk prajurit Dawson dan Downey. Kolonel Jessup pun diamankan. Ia mengamuk dan mengancam Danny karena tak sadar telah mengakui kesalahannya. Jessup nampak begitu benci dan dendam kepada Danny. You put people's lives in danger. Sweet dreams, son. And you're under arrest, you son of a bitch. Tibalah pada saat keputusan juri dibacakan, prajurit Dawson dan Downey ditetapkan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan tuduhan keterlibatan konspirasi melakukan pembunuhan. Tapi atas tuduhan melakukan hal yang tidak pantas bagi seorang marinir Amerika Serikat, juri menyatakan bahwa terdakwa bersalah seperti yang dituduhkan. Dan hukumannya adalah diberhentikan secara tidak hormat dari Korps Marinir. Dawson dan Downey nampak syok dengan keputusan tersebut. Tapi sebelum Dawson pergi, Danny memberikan pesan bahwa Dawson tidak perlu pangkat untuk memiliki kehormatan. Untuk terakhir kalinya, Dawson pun memberikan salam penghormatannya kepada Danny. Di akhir film, setelah mengakhiri sidang yang pelik itu, Danny menatap ruang sidang seolah ia mendapat banyak pelajaran dari persidangan ini. Yap, dengan begitu, film pun tamat. You don't need to wear a patch in your arm to have honor. Supposed to fight for people who couldn't fight for themselves. A Few Good Men adalah sebuah film drama hukum garapan Rob Reiner. Film yang dirilis tahun 1992 ini mengingatkan akan ketenaran aktor Tom Cruise dan Demi Moore yang saat itu sedang mulai naik daun, guys. Akting mereka pun memang patut diacungi jempol saat itu. Karakter yang diperankan dan chemistry antar tokoh begitu kuat terjalin sehingga pesan dalam film ini dapat tersampaikan dengan baik, terutama saat membongkar kedok kebohongan Jessup sebagai komandan. Mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh seseorang dapat dengan mudah membuatnya melakukan apapun tanpa memikirkan orang lain. Secara langsung kita jadi tahu sisi dunia militer yang keras dan mengerikan. Orang-orang ditempa dan dididik dengan tekanan yang begitu besar, belum lagi dengan medan perang yang nantinya akan mereka hadapi. Tak hanya itu, sang sutradara mengemas film ini dengan sederhana, membuat siapa saja yang menonton mudah memahami intrik dalam setiap scene-nya. Pada awal perilisannya, film ini menyita perhatian penonton hingga menduduki 4 nominasi Oscar dan meraih 10 penghargaan di berbagai ajang bergengsi, guys. Nah, penyajian alur cerita dalam A Few Good Men bisa dianggap kuat dan terstruktur dengan baik. Film ini berhasil menggabungkan elemen-elemen intrik hukum, ketegangan, dan drama karakter yang membuat penonton terus tertarik dan terlibat dalam cerita. Proses pengungkapan fakta dalam persidangan menjadi titik pusat dari alur cerita. Penonton disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saling bertautan. Dan misteri tentang siapa yang bertanggung jawab atas kematian prajurit tersebut perlahan terkuak. Ketegangan semakin meningkat ketika Covey dan timnya menghadapi rintangan dan intimidasi dari Kolonel Nathan R. Jessup yang diperankan oleh Jack Nicholson yang memiliki peran penting dalam kasus ini. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film A Few Good Men 8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.